Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Journal Reading. Kali ini temanya tentang kamu akan terkejut saat tahu kalau dia ternyata true love-mu. Jadi nanti aku bakalan lihat siapa yang menjadi cinta sejatimu. Dan sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan dulu kalau this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, untuk membooster energi positif. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Namun aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan this is timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Just fokus sama energi kamu. Kalau misalnya salah satu caranya adalah dengan menyebutkan pertanyaan dalam hati. Jadi kamu tinggal sebutin pertanyaan dalam hati, lalu fokuskan dengan energi kamu. Aku bakalan cek energi dulu. Jadi ini energi kamu saat kamu ketemu dia seperti apa, dan energi dia saat ketemu kamu gimana. Oke? There's spirit guide, angel from power like guiding us. Sama sama gue so can speak the truth, give information and protection to the people watch this video. Their energy when they meet the one for them. Ada the Knight of Cups. Di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kalian adalah sosok orang yang pintar berkomunikasi nantinya, dan kamu juga sosok orang yang berani dalam percintaan. Tell me more about the people who watch this video energy and they meet the one for them. Oke, saat kamu ketemu sama dia, energi kamu lagi baru melepaskan seseorang di masa lalu atau di fase moving on. Moving on itu bukan dalam konsep hanya ngeblok mantan, ngelepas dari mantan, tapi juga dalam konsep dimana kamu mampu untuk melepaskan kekecewaan di masa lalu di sini, memaafkan diri sendiri, memaafkan keadaan, memaafkan kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Nah, dari The Three of Swords sendiri, kamu pun akhirnya mampu untuk percaya sama diri sendiri. Ini confidence. Dari energi Justice, di sini nunjukin kalau misalnya kamu pun jujur sama keadaan sendiri, jujur sama diri sendiri. Dan di sini untuk beberapa dari kalian, akademik kalian lagi bagus-bagusnya. Jadi ini ada yang ketemu di tempat belajar gitu. Nah, kalau tempat belajar itu bukan hanya tempat kuliah atau sekolah ya, tapi bisa saja di sebuah seminar atau bahkan di tempat pekerjaan gitu. Cuman dari energi The Justice sendiri, ini menunjukkan energi orang-orang yang secara karir kamu tahu jadi apa gitu, dan kamu memegang kedudukan yang bagus. Ini energi kamu saat kamu bertemu sama true love. Di sini juga ada energi Libra. Jadi cukup balance antara logika sama spirituality. Aku bakalan cek energi dia saat ketemu kamu. Energi dia, true love kamu saat dia ketemu sama kamu seperti apa? Oke, di sini ada the Eight of Wands. Kalau aku lihat di sini ada perpindahan yang dia lakukan ya. Jadi ini ada yang pindah kerja, ada atau pindah tempat tinggal gitu. Jadi sorry. Jadi berada di kotamu. Terus kalau yang aku lihat di sini ada energi di mana perubahan dalam hidupnya cukup drastis. Dan dari energi the Five of Coins, kamu menerima sebuah konsep moving on atau konsep di mana menyembuhkan hati, sementara kalau dia konsep menerima sebuah keadaan. Jadi yang aku lihat dari energi dia sendiri, dia akhirnya mengalami fase dimana menerima sebuah kekalahan gitu, menerima sebuah keadaan yang tidak bisa dia rubah lagi gitu. Nah, dari energi the Five of Coins selalu ada the Nine of Coins. Saat dia ketemu kamu, dia lagi sukses-suksesnya di dalam finansial. Lalu yang aku lihat lagi, ini keadaannya memang dia bukan tipe orang yang sedang mencari ya gitu. Cuman memang dia fokus untuk membahagiakan diri sendiri. Dari the Nine of Coins ini menunjukkan kalau dia punya kenyamanan finansial saat bertemu sama dirimu.
dan dia pernah merasakan keadaan dimana mungkin orang-orang yang dulu dia pernah kenal itu meninggalkan dirinya gitu, atau membalikan badan saat dia membutuhkan. Nah, dia akan melakukan tindakan ke kamu yang dasarnya dari aku pernah loh merasakan dimana aku sendirian, jadi saat aku masuk ke dalam hidup kamu, aku bakalan make sure diri kamu bakalan aku ada terus untuk dirimu. Jadi keadaannya seperti itu mindsetnya. Jadi very generous, sangat suka membagi, bukan hanya membagi finansialnya dia ya, karena di sini yang mana finansial bagus, tapi yang dia kasih ke kamu itu bukan hanya dari segi materi, tapi waktu, energi, dan hal-hal lain. Nah, dari yang aku lihat di sini ada energi Earth sign, terus Virgo Capricorn, lalu di sini ada energi the Eight of Wands, ada fire. Ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Dan di sini kalau aku lihat, karena this is Phoenix Birds, itu artinya kamu melihat sosok dia yang tumbuh dari masa lalunya dia yang sebenarnya bisa dibilang masa lalu yang berat, akhirnya dia bisa tumbuh dan bisa thriving, bisa sukses dalam situasi yang kemarin yang pernah dia hadapin, dan kamu akan ngeliat itu. Jadi bisa menginspirasi diri kamu juga. Lalu di sini dia punya skill komunikasi yang bagus. Jadi dia bukan tipe orang yang bakalan lama ngechat kamu ngechat dia nggak akan kayak nunda-nunda waktu buat ngebales. Jadi kalau memang dia di fase lagi di momen dimana dia pegang handphone, dia pasti langsung balas gitu. Dia punya skill komunikasi yang bagus dan dia suka komunikasi yang intens. So aku bakalan lihat lagi, ini adalah ciri-ciri dia siapa. Kamu akan terkejut, ternyata dia adalah true love-mu. Dia adalah cinta sejatimu. Truth, orangnya jujur banget, dan kalau aku lihat dia pun akan jujur soal masa lalunya dia. Dia orang yang suka ngobrol, orang yang suka berkomunikasi sama pasangan. Dia orang yang pintar melihat peluang. Dia juga sosok orang yang mampu untuk menerima keadaan, menerima sifat orang lain. Dan kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang demanding ya, bukan tipe orang yang nuntut kamu harus gini, kamu harus gitu gitu. Dia tipe orang yang mampu untuk menerima apa adanya. Dari forgiveness di sini, orangnya juga selalu memaafkan orang lain. Jadi kind hearted, hatinya tuh lembut sekali, very kind person juga. Karena yang aku lihat memang dia dididik sama sosok orang tua yang menanamkan dia itu kalau kebaikan tuh bukan karena kita harus ngebeli atau harus mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan, tapi kebaikan ya udah karena memang kita baik gitu. Aku bakalan lihat lagi dari tarot deck yang lain. Kita bakalan lihat sifat-sifatnya dia. Tell me more about who is this person that become the people who watch this video. True love. Dari Seven of Cups, aku ngeliat dia punya banyak pilihan di percintaan. Jadi, to be honest, yang suka sama dia banyak. Yang pengen sama dia banyak. Dan dia mampu untuk memilih. Ini bisa vice versa ya, jadi bisa terbolak-balik. Cuman yang aku lihat di sini ada pilihan-pilihan di percintaan. The Nine of Cups ini keadaan sosok orang yang mampu untuk letting go, mampu untuk bisa melepaskan yang bukan lagi untuk dirinya. Dan kalau yang aku lihat di sini, ini Seven of Cups sama Nine of Cups ini juga validasi kalau dia punya banyak cups. Artinya dia punya banyak cinta di dalam hidupnya, punya banyak orang-orang yang mencintai. Jadi bukan hanya keluarga aja yang cinta sama dia, tapi juga orang-orang yang suka sama dia juga mencurahkan cintanya. Juga bukan berarti kalau ini orang player, tapi ini lebih seperti konsep orang-orang yang karena kebaikannya dia, jadi banyak yang jatuh hati sama dia. Five of Cups, ya ini dari Five of Cups sendiri, dia pernah punya masa lalu di mana banyak orang-orang yang membalikan badan saat dia membutuhkan. Contoh saat dia terpuruk, saat dia kesusahan. Ada orang-orang yang dia percayai ternyata mengecewakan. Nah, dari The Five of Cups sendiri, kalau aku lihat di sini
dia punya masa lalu yang cukup menyedihkan ya. Aku tidak mau terlalu dalam di situ, jadi aku move on. The Knight of Coins ini nunjukin sosok orang yang punya finansial yang bagus. Kalau kamu lihat di sini tangannya membawa pentacle. Di pentacle ini ada gambar diamondnya. Jadi apa yang dia kasih ke kamu ada value-nya. Pertama yang dikasih ke kamu adalah sebuah komitmen, sebuah fokus. Cuman dia tipe orang yang bakalan banyak ngasih gift, ngasih hadiah-hadiah ke kamu walaupun kamu nggak minta, tapi karena ini terjadi di masa lalunya dia. Terjadinya apa? Saat dia membutuhkan sesuatu nggak ada orang yang mampu untuk ngasih dia. Nah saat ini dia bisa ngasih, jadi bisa memberikan. Jadi ini waktunya dia untuk showering someone atau memberikan orang yang dia kasihi dengan barang-barang atau dengan sesuatu apapun itu dalam bentuk kebutuhan yang dia bisa penuhi gitu. Karena ini salah satu caranya dia untuk berterima kasih sama semesta sudah dikasih sesuatu yang banyak gitu. Dari The Knight of Coins sendiri, dia adalah seseorang yang bukan geraknya cepat ya. Dia tipe orang yang di dalam hubungan itu dibawa santai, dibawa hubungannya nggak terlalu buru-buru. Kalau aku lihat ini hubungan yang memang tumbuhnya dengan normal, dengan natural. Nine of Coins lagi, ini tandanya orang yang beruntung di finansial. Dia sudah paham caranya untuk menarik abundance, dia sudah paham caranya untuk manifestasi kekayaan. Jadi dia cukup ini ya, finansialnya cukup nyaman banget. Cuman ada satu cerita nih tentang orang ini, karena dia very kind, sangat baik orangnya, jadi kan banyak yang suka yang tadi aku bilang. Tapi dia bukan tipe orang yang gampang untuk memutuskan pilihannya mana gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang buru-buru dalam settling down, buru-buru memilih seseorang. Jadi memang kelihatannya dia kayak tebar pesona atau tebar jaring, cuman bukan berarti dia niatan untuk itu. Kelihatannya kayak gitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya memang karena banyak yang sayang sama dia, dia mencurahkan kasih sayang juga gitu. Kayak banyak yang baik sama dia, dia akhirnya baik juga sama orang-orang. Nah, saat momen-momen itu, saat momen-momen dia single, memang akhirnya bakalan kelihatan kayak dia kesana kemari. Padahal sebenarnya kalau yang aku lihat saat dia memutuskan bermuara nih sama seseorang, dia bakalan fokus banget gitu. Jadi dia tipe orang yang mencari pasangan hidup lama gitu, mencari pasangan hidup sampai benar-benar dia yakin, tapi saat sudah menemukan dia bakalan fokus banget gitu. Yang lain ya udah dia bakal lepasin itu gitu. Nine of Cups, very romantic juga. Pertama, dia punya wajah yang cakep ya. Kalau kamu dealing sama maskulin, dia juga seseorang yang pintar untuk grooming. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai kuku, kuping, rapih, bersih gitu. Jadi kalau aku lihat dia juga cukup fokus untuk self care. Dan kalau yang aku lihat di sini dari segi raut muka atau raut wajah, dia tuh very welcoming, warm person, gak kelihatan kayak galak gitu. Cuman memang dia bakalan kelihatan very untouchable. Artinya mungkin dari segi stylenya dia itu bisa bikin minder orang-orang, atau dari segi pembawaan diri. Kalau yang aku lihat, selain orang yang romantis, dia bukan tipe orang yang romantisnya cuma kayak udah romantis, suka nonton film romantis, enggak. Cuman dia pintar untuk mengabulkan whatever that you wish. Apapun yang kamu mau, dia mampu untuk mengabulkannya, mewujudkan mimpi-mimpimu. Terus kalau yang aku lihat di sini, dia juga seseorang yang punya cara yang pintar dalam berkomunikasi. Cara yang pintar itu bukan dasarnya karena skill komunikasi, ngobrol sama orang ya, tapi dia tahu kapan harus ngomong sesuatu gitu. Jadi timingnya tepat, omongannya tepat, situasinya tepat. Dia tuh pintar untuk mencari momen tersebut. Lalu yang aku lihat di sini, dia juga sosok orang yang kalau punya pasangan, dia bakalan tunjukin ke dunia, ini loh pasanganku gitu. Walaupun dia suka hal-hal private atau hal-hal yang dibawa
dengan santai. Tapi kalau dia sudah menempatkan oke, ini adalah pasanganku, dia bakalan nunjukin ke orang-orang gitu. Aku bakalan lihat lagi dari aku mau lihat dari sini dulu ya. Kita lihat dari tarot deck yang lain. There's spirit guide in the vampire Genesis. Show me more about this person. Kamu akan terkejut ternyata dia adalah true love-mu. The Seven of Stars. Orangnya cukup sabar. Jadi kesabarannya mungkin kelihatan kayak lelet. Kelihatan kayak lama dalam memutuskan sesuatu, tapi dia cukup sabar. Dan dia tipe orang yang aktifnya di dalam percintaan bukan di momen PDKT aja, tapi saat dia pun mendapatkan pasangan sampai ujung pun dia bakalan tetap melakukan hal yang sama. Kan kadang-kadang ada orang yang PDKT-nya tuh jor-joran banget ya, awal-awal kayak love bombing gitu. Dan saat sudah dapat status, ya udah gitu. Terus akhirnya membuat kamu terkejut, lah kok jadi kayak gini gitu, orangnya berubah. Dia bukan tipe orang kayak gitu. Dia bakal nunjukin aslinya di awal. Love bombingnya di awal juga gede, tapi saat dia sudah mendapatkan status pun tetap ada love bombing gitu. Jadi kalau kamu lihat di sini, dia tuh bakalan selalu ngasih nutrisi dalam kehidupan percintaan. Artinya dia bakalan selalu showering you with love, showering pasangannya itu dengan cinta, dengan kasih sayang. Dan itu adalah sesuatu yang jadi rutinitas. Beda loh orang yang ngelakuin sesuatu karena dia pengen ngedapetin sesuatu, sama orang yang ngelakuin sesuatu karena itu sesuatu yang normal gitu, sesuatu yang biasa dia lakukan. Dia orangnya seperti itu. Terus kalau yang aku lihat nih, cara dia memandang pasangan tuh lucunya gini. Contoh ya, kalau aku lihat kamu tuh happy, contoh dia beliin kamu sesuatu, contoh dia beliin kamu jeruk gitu, dia beliin sekilo jeruk, terus kamu happy, kamu seneng dikasih jeruk sekilo. Besoknya dia bakalan ngasih lagi gitu, bakalan ngasih sesuatu yang lebih lagi gitu. Ternyata terus dia, cara pandangnya dia gini, ternyata kamu dikasih kayak gini seneng ya, happy, dan kebahagiaan kamu tuh bikin aku happy gitu. Jadi tipenya gitu. Jadi kalau kamu bahagia, kamu seneng nih dikasih hadiah, ekspresi kamu itu kayak hadiah untuk dirinya sendiri gitu. Itu kayak bagaikan anugerah buat dia. Jadi saat ngeliat kamu bahagia, dia pun bahagia gitu. Terus akhirnya dia ngelakuin itu secara rutin, dikasih lagi, kasih lagi gitu. Terus yang lucu dari orang ini tuh kayak contoh, kamu makan sesuatu, kamu bilang ini enak banget gitu. Contoh, ini contoh ya, bukan kayak makanan. Ini enak banget, contoh dia ngeliat kamu makan donat, ini enak banget, terus kamu kayak menunjukkan ekspresi kamu gitu. Besoknya dia bakalan beliin kamu 12 lusin gitu. Bahkan sesuatu yang lebay hal seperti itu dia biasa lakukan itu. Jadi kalau yang aku lihat, cara dia menunjukkan cinta itu dari kamunya dulu, dari kamunya untuk mengekspresikan sesuatu. Oh, ini sesuatu yang kamu suka nih, jadi aku ngasih kamu lebih lagi gitu. Dan kadang-kadang apa yang dia lakukan memang lebay, tapi itu cara dia untuk nunjukin, ini loh dulu aku kurang nih kayak gini, aku kurang diperhatikan seperti ini, saat aku mampu untuk memberikan itu, aku ngasih gitu. Jadi keadaannya seperti itu. The King of Cups ini adalah konsep orang yang sangat memahami, dimana dia paham waktunya, dia paham timing, dia paham harus ngomong apa, dia paham harus ngelakuin apa. Ini energi King of Cups. Saat kamu kesusahan, dia bisa jadi sosok orang yang bisa mendampingi kamu dan memberikan jalan. Jadi dia tuh sosoknya benar-benar happy ngeliat kamu happy dan memahami perasaan kamu, momen-momen perasaan kamu seperti apa, dan dia bisa ngimbangin itu. Ini adalah sosok orang yang secara emosional sudah dewasa, dan kedewasaan dia ini bukan cuma karena keadaan harus membuat dewasa dan dia terpaksa untuk dewasa, enggak, tapi karena memang tumbuhnya secara natural. Jadi
Dari energi King of Cups kamu bisa dealing sama energi Pisces, Scorpio, Cancer. Lalu aku bakalan lihat lagi dari Lenormand. Tell me more about this person. Dia sebenarnya orang yang bisa galak juga loh, kalau aku lihat. Jadi saat dia punya pasangan atau dia punya orang-orang yang dia cintai, keluarga yang dia lindungi, dia melihat dalam kesusahan dia bakalan jadi tameng nomor satu itu. Kalau yang aku lihat di sini juga dia tipe orang yang gampang banget untuk dibuat nyaman. Cuman kalau dari energi dari aku tadi fokusnya di Nine of Coins di sini, kamu punya strong bond sama dia. Jadi kayak punya ikatan kuat yang kelihatannya mungkin kayak hubungan yang sudah terbangun secara lama gitu. Tapi walaupun kamu baru bertemu sama dia, kamu ngerasa kayak hubungan ini udah lama nih kebangunnya gitu. Di sini ada the pig, ada the gentleman. Dia adalah sosok orang yang sangat beruntung. Jadi ini kehidupan percintaannya juga ke depannya sangat beruntung ya. Dan kalau aku lihat di sini, kamu pernah gak sih kayak jalan atau berada di satu restoran nih, tadinya sepi, terus tiba-tiba restorannya rame gitu. Nah, dia pun kayak ada momen-momen seperti itu. Dia suka ngebawa keberuntungan di dalam hidup orang lain. Dia masuk ke dalam hidup kamu, dia bisa bawa keberuntungan untuk diri kamu dan vice versa sih sebenarnya. Ini karena very general. Cuman aku lihat ada keberuntungan di dalam hubungan kalian. Itu jadi bisa dibilang keberuntungannya juga dari segi finansial ya. This person is going to help you a lot with financial situation. Bisa karena dia memang membantu secara harafiah ngebantu, atau secara kepintarannya dia. Kamu ngobrol sama dia soal finansial, dia bisa ngasih banyak input, bisa ngasih banyak arahan-arahan soal finansial. Dan yang tadi aku bilang, kalian nih contoh pergi ke suatu tempat yang tadinya sepi, terus nanti tiba-tiba tempat itu rame gitu. Jadi ada luck dalam hubungan ini. Terus dia tuh tipe orang yang memang tradisional banget gitu. Jadi value-nya dia atau norma-normanya di kehidupannya dia itu norma-norma yang sangat tradisional. Aku buka dulu semua. I want to see more about this person. Ada the lion. Dia punya lifestyle yang unik ya. Jadi lifestyle dia tuh bisa nge-inspirasi diri kamu. Jadi lifestyle dia tuh punya lifestyle yang memang arahnya untuk kayak menjaga kesehatan, lifestyle yang healthy, lifestyle yang bagus, yang baik gitu. Dan ini bakalan bisa memberikan kamu dampak yang positif juga. Jadi kamu akan keikut lifestyle yang baik juga. Terus kalau yang aku lihat di sini, dia tipe orang yang bisa untuk ngelepasin sesuatu yang memang bukan lagi untuk dia mampu untuk ngelepasin itu. Jadi pintar banget untuk moving on. Kalau yang aku lihat di sini juga dari the tree ini nunjukin kalau dia orang yang tidak mudah untuk dipengaruhi. Mau ada badai, mau ada tornado. Kalau dia sudah mempercaya sesuatu atau punya keyakinan tertentu atau punya sebuah pegangan lah gitu, bisa dalam konsep melihat hubungan, konsep spirituality, social life juga, pekerjaan. Kalau bagi dia itu udah benar, itu tidak akan mudah digoyahkan. So aku bakalan lihat ke Romance Angel. Tell me more about this connection. Selain atraktif, dia juga sosok orang yang punya, kebanyakan kalian akan berhubungan sama sosok orang yang kulitnya tuh terang cerah gitu. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Nanti ada perjalanan spiritual yang beda antara kamu sama dia. Ini soal pemahaman dan keyakinan. Ini memang untuk beberapa dari kalian akan menghadapi sebuah perbedaan karena kayak beda jalan gitu. Ada faktor-faktor religious. This is new love, a new person has a romantic feeling. Ini adalah orang baru
jadi kemungkinan beberapa dari kalian juga belum ketemu sama orang ini. Saat kalian ketemu, ini bakalan banyak banget orang yang kepo. Bisa kepoin tentang diri kamu atau dirinya dia ya. Tapi tergantung. So aku bakalan lihat ciri-ciri. Who's this person? 1, 2. Kamu akan terkejut kalau tahu ternyata dia itu cinta sejatimu. 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Oke. Pertama, family is number 1. Jadi keluarga itu nomor 1. Dan dia itu memang di mindsetnya dia mencari sosok orang yang mampu untuk membangun keluarga. Mageran orangnya, ini bakalan kelihatan kayak lelet banget, bakalan kelihatan kayak ya udah hubungannya di sini-sini aja, tapi sebenarnya bergerak. Nah, itu caranya dia untuk jadi sosok orang yang very grounded. Mageran, hair, rambutnya indah. Untuk beberapa dari kalian berhubungan sama sosok orang yang suka mewarnai rambut. Build, badannya juga sehat, kelihatan kayak sering olahraga. Silly, orangnya juga lucu, dia punya sense of humor yang bagus. Terus dia suka bercanda juga. Call you, dia bakalan suka banget nelfonin kamu. Sleep call, fancy, dia bakalan nunjukin kalau dia punya kemampuan finansial yang baik dengan cara memakai barang-barang yang mewah. Let me hold you tight, dia suka banget physical touch. Shorty, ini bisa dari rambut ya, rambutnya pendek, atau bahkan kalau kalian berhubungan sama sosok laki-laki, rambutnya dia itu di atas kuping, jadi sangat rapih gitu rambutnya, karena dia juga sering grooming. Cuman kalau dari sini, pertama dia orangnya simple, terus dia juga punya tinggi yang gak jauh beda dari dirimu. Cold, dia suka suasana yang dingin. So aku bakalan lihat outcome of the situation. Side figure-nya bagus banget loh. Jadi ini dari tadi ini side figures tuh sisi sampingnya. Kalau kamu lihat figur dari sampingnya itu kelihatan indah gitu, proporsional mukanya dia, dari rahangnya, dari hidungnya mancung, rahangnya kelihatan strong. Empress di sini hubungannya nanti penuh dengan abundance, luck, keberuntungan. Jadi kayak banyak rezeki di dalam hubungan ini. Di sini ada lion lagi, ada the strength, ada hubungan yang kuat. Jadi kalian bisa jadi power couple, dua-duanya bakalan jadi orang yang kuat di dalam hubungan ini yang berantakan. Queen of Wands, karisma. Oke. Ini bakalan banyak passion juga, ada bakalan banyak gairah di dalam hubungan ini. Jadi ini bukan hubungan yang boring ya, ini bukan hubungan yang cuma gitu-gitu doang. Ini bakalan jadi hubungan yang seru. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buka reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye!